Dandan aja kerjaan lo. Kenapa? Kan aku wanita. Wanita apa begini bentukannya? Tapi Bercanda. 1, 2, 3. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama DJ Dan Mbak Pina di acara VJ Pot. Udah 3. Mohon maaf. Kenapa harus pakai ngitung sih, J? Kan kita emang udah Tadi begitu. udah pas tuh. Oh iya benar. Ritmenya Gak usah udah pas. pakai hitung ya sekarang. Ya udah. Gitu aja ya. Tendang. Kita hari ini Kayak ada ngapain? yang aneh deh. Kenapa? AC-nya Ini ada- mati. Ini ada air 1, Nih, 2. 2. Satu lagi siapa itu? Gak tahu. Nyanyi dulu. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Gak bagus. Teng Nggak bagus. teng 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 teng. Lu tang aja kita fals Oh, iya ya. benar. Ya udah deh. Kita mau ngapain sih nih? Oke, kita ngelanjutin podcast Kita minggu lalu. Nah sekarang kita udah ada episode 2-nya. Tuh tangan gue mau 2 tapi ketiga. Berarti nanti abis 2 ada yang ketiganya. Benar. Tahun gua keempat nih, Mbak. Nah berarti nanti bisa berkelanjutan. Benar banget. Nah Ini kita tuh mau ngadirin narasumber yang keren banget. keren. Balik lagi, dia pecinta Al-Quran. Betul. Dia ini sosoknya wanita. Solehah pastinya. Iya, karena di belakang namanya tuh ada kata-kata solehnya juga. Solehah. Nah, dia tuh juga udah melang buana ya. Bisa dibilang melang buana ya. kemana aja kah dia? Kayaknya ke Cirende. Citayam. Canda Nggak bercanda Citayam. dong. Dia mainnya keluar lah. Oh, Luar pokoknya kota. dan pastinya Benar, beliau benar. ini adalah sosok yang masih sangat muda belia. Benar. Berarti seorang anak bangsa yang inspiratif banget. Iya, yang milenial, yang kreatif, inovatif, dan berprestasi tentunya. Takbir. Tawa mulu nih, Ya udah capek nih, jangan tawa. Capek. Langsung aja deh. Bener, langsung aja kita panggilin ya. Betul. Siapa sih Mbak namanya? Coba kita tanya dulu. Tanya kita tanya. Siapa sih namanya, Neng? namanya? Orangnya sedikit ini introvert ya. Kayak rada jomplang sama kita yang extrovert banget. Betul. Kita langsung sambit aja. Salah ya? Jangan sambit dong, kita sayang. Jangan Kita sampai. Wow. Kita Kita sambut sambut. aja Aisyah Soleh. Yeay. Sini boleh nih Aisyah nih, Boleh, sini kita boleh, ngobrol-ngobrol terserah, ya. boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Terlihat ya, soleh. Waktu aku dikasih tahu sama DJ, namanya kan Aisyah Soleh. Terus aku bilang gini sama DJ, "J, yang beneran dong kalau kasih tahu nama." Masa dia pikir nama Aisyah Solehot? Bukan. Enggak, aku bilang Oh, iya. Aisyah Solehah, istri Oh, iya. Rasulullah kan. Aisyah. Halo, Bahasanya apa kabar Aisyah? Apa kabar, Masya Neng? Allah. Makasih udah nyempetin waktunya datang di acara VJ VJ Pot Pot. ini. Iya, alhamdulillah kabar aku baik. Sekarang lagi sibuk apa Bener-bener. nih? Nggak ada sih, aku kan baru nyampe di sini sebulan yang lalu. Emang abis dari mana nih? Bentar dulu dia Oh, kaget iya. loh. Bentar deh, daripada kaget. Nih, aku sediain minumannya buat iya, kamu. bener. Iya. Betul udah diminum nih tadi. Udah dibuka ya tadi. Benar-benar. Dari mana tadi, Neng? Sebulan yang lalu tuh aku kan udah selesai ini ya, semesteran. Aku baru semester 2. Jadi dari Rusia dan aku balik ke sini buat liburan. Nah ini baru benar from Russian. Kalau gimana tuh? Kemarin beda. Russian. Oh Russian, oh my god. Wow. Coba agak di zoom. 3 kalinya. Wow. Zoom. Oh seriusan? Serius? Rusia apa dari katanya bukannya dari UIN? Iya, dulu aku sempet
Iya. Oh iya, Tapi oke. dulu aku sempet kuliah di UIN. Oh cuma- benar. Oh. Iya, 1 semester Oh, pura-pura doang. nggak tahu gua. 1 semester doang. Iya. Kenapa kok berhijrah ke negeri seberang yang jauh banget dari ibu kota? Baik banget. Sebentar. Sebelum lanjut ke sana, pengen tanya, kita tarik mundur dulu. Lulusannya dulu SMA-nya di Di Darul Quran. Wow, Masya Allah. wow. Oh iya. Nah, kompak nih. Padahal udah. Benar-benar. Ayo, 1, 2, 3. Wow. Maksa. Masya Allah. Ini sama kayak bintang Yang- tamu yang sebelumnya. kemarin. Si Desta itu dari Darul Quran juga. Kenal? Iya. Kenal, dia adik kelas aku. Oh, dia suka manjat-manjat pohon gitu ya? Yang saya tahu sih gitu. Enggak sih. Enggak ya? Di sana Ini manjat dikit kok toren ya, Mas. Betulin air kali. Nah, terus dari situ lulus, kan biasalah kalau anak SMA pasti masuk di UIN, ngambil jurusan apa? Dulu aku ngambil psikologi. Psikologi. Oh, Kirain ciputan. pas banget. Ini rada-rada psikopat soalnya. Dia mikir, 1, 2, 3. Makanya. Oh, jadi sempat di Darul Quran. Oh, ngafal. Apa ngapain ya? Jaga kantin apa gimana? Jaga sendal di sana. Lucu. Alhamdulillah. Lucu. Setelah pemanasan yang cukup lama, akhirnya dia lucu Mengeluarkan juga. kelucuannya ya, Bun. Dari tadi jaim mulu Oh ya. iya, nggak boleh jam-jam di sini pokoknya. Kita santai aja ya, santai. Benar-benar. Tadi di sana Di UIN ngafal. ngambil Enggak, eh, yang di Darul Quran di tadi Darul enggak Quran. kompak nih. Kurang briefing nih. Di Darul Quran ngafal. Iya, Sama di kayak Darul- kalau Desa kan kemarin kan dia sombong banget kan. Dia katanya udah 30 juz dan dia katanya udah apal gitu. Kalau kamu? kalau Enggak bercanda Desta. kalau di mungkin bukan sombong kali, Kak. Kan di sana untuk kelulusan tuh syaratnya salah satunya buat dapat ijazah tahfiz itu nyelesain hafalan sampai 30 juz. Oh. Apalagi yang udah dari SMP dan SMA di sana gitu 6 tahun. Kalau nggak sampai selesai tuh kayak sayang gitu. Oh benar-benar. Soalnya si Desa kemarin ininya dia dari PAUD katanya udah di sana. Kayak malu banget gitu kalau Nggak apal ya? iya nggak apa. Kalau Aisyah sendiri gimana? Udah 30 juz juga. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu 5,5 tahun juga. Hafalnya? Iya. Itu Desta. Ini berapa tahun kalau boleh tahu? Apa 3 tahun? Wow. 3 hari. Enggak. Enggak sih. Dia belum selesai Iya, ngomong. benar. Oke. Kayaknya kalau ngafal tuh nggak selalu apa ya, kayak lancar terus gitu, hafalannya bagus terus ada naik turunnya. Jadi bisa dibilang ya 6 tahun itu jatuh bangun juga sih dalam proses buat ngafal. 6 tahun berarti ngafal 6 tahun. Iya, Oh, ngafal berarti- sama murojaah. Oh berarti kerenan Desta, maaf nih. Iya, kerenan desa lah pokoknya, kerenan desa. Enggak, yang sana kenapa pakai setengah sih? Iya. Oh, nggak bisa nawar dikit ya? Iya kayaknya mah dia 6,5 tadinya dia belum Julid aja nih, Julid nggak aja, boleh. mohon Nggak maaf ya. boleh. 1, 2, 3. Mohon maaf. Lalu dari situ kan udah SMA, lepas lulus ya dari masa SMA-nya, Iya. beralih pindah kuliah. Kenapa memutuskan untuk masuk? Tadinya kan di UIN tuh ambil Iya. psikolog ya. Heeh. Kenapa psikolog? Karena dulu sih kakak aku kan ada di psikologi juga sama om aku. Terus aku lihatnya kayaknya bagus gitu. Dulu juga kayak mikir sekalian mau berobat jalan gitu ya. Kayak ada sesuatu di diri aku yang masih kurang. Oh. Insecure. Kena mental lah bagaimana? Kalau bahasa zaman anak sekarang kan kena mental dikit-dikit, kena mental dikit-dikit, kena mental. Mental Semangat lu. Oh, mental. Bukan Oh, kayak Mel. gitu sih. Enggak, Harus nggak boleh sabar. masuk. Kayak ngadepin Bamba kemarin ya. Iya, sabar. Laga-laga. Lanjut. Iya bener. Yang mananya tuh, Kak? Aku juga bingung. Kan tadi udah. Oh iya Udah. Dari jadi kan Oh, jadi alasan karena masuk psikolog tuh karena dia merasa dirinya tuh kayak butuh ilmu psikologi itu sendiri. betul. Karena nah dari situ oke lah, itu kan udah jadi keputusan dia juga kan, maksudnya kenapa mengambil psikolog. Iya, benar. Nah, lalu dari situ ke psikolog kan di UIN tuh cuma 1 semester. Iya. Nah, tiba-tiba kenapa Kok bisa terbang? Sekali lagi terbang.
Kurang lagi sekali, kurang. Ya. Astagfirullah ya Allah. Iya kok bisa terbang ke Rusia? Why? Jadi itu juga ada prosesnya sih Kak. Awalnya aku juga pengennya ke Mesir. Aku keluar dari UIN tuh pengen ngambil Jadi jurusan Cleopatra? Oh, bercanda. Bukan. Bukan. Kayak dia mau angkat tangan nih. Gimana? Iya, aku kan Lupa. lupa kan jadinya. Dia Gak fokus. tadinya mau ke Iya. Mesir. Iya, mau ke Mesir terus pas ikutan tes 2018 nggak lulus. Terus ya abis itu aku juga udah mau nyerah sih, aku mau ngambil kuliah di UIN lagi gitu kan. Terus tiba-tiba temannya ibu aku nawarin dia mau S3 di Rusia. Iya, akhirnya aku diajakin, ayo daftar aja ke Rusia gini. Awalnya sempet ragu sih, kayak kan di Rusia nggak ada jurusan agama, terus ya Rusia juga kan kayak pandangan orang Indo tuh ke Rusia Yes, negaranya komunis dan Iya. lain-lain. Terus juga di sana nggak ada ketoprak kan? Iya, nggak ada makanannya tuh ya beda banget lah sama di Indo, nggak ada rasa gitu, hambar. Oh. Fix kita harus usaha dagang seblak di sana. Iya bener. Gimana tuh? Bakso aja. Iya, seblak, ketoprak, gado-gado, laku kita di sana. Rusia. Iya. Terus kenapa? Dan terus akhirnya kenapa dia lagi ngomongin ini? Kenapa kita jadi ngomongin Makan. makanan? Kayaknya ada sesuatu. Aku lapar Oh, iya. kan. Nah terus kenapa abis itu kenapa dari di Rusia itu kamu ngambil apa? Aku di sana ngambil jurusan pariwisata atau tourism. Pariwisata. Iya. Sekali lagi. Dari Pariwisata. Wow. Wow. Luar Masya biasa. Allah. Masya Allah. Benar-benar brilliant. Apa sih? No. Maksud aku dari psikolog ke tourism. Itu kan jauh banget gitu Betul. ya. Kalau waktu itu sih aku mikir juga untuk ngambil jurusan yang jarang orang Indo ambil gitu ke sana. Dan aku ngeliat potensi pariwisata Indonesia tuh bagus, cuma kurang aja gitu pengelolaannya. Kayak ya jadi aku kepikiran aja buat ngambil itu. Masya Oke, Allah. Masya Jadi Allah. emang ada tujuannya mengambil Betul. jurusan tourism itu, tourism that. Kebanyakan main game ya. Ini main game online gini Iya, nih. bener, mohon Tourism maaf, that. Jadi emang ada tujuannya gitu, Masya Allah. Tujuannya baik sih, maksudnya dia pengen memperkenalkan. Ternyata banyak, ini yang menarik nih, banyak anak muda bangsa Indonesia yang sangat-sangat dia bener-bener kuliah di luar negeri tuh sebenarnya kan banyak yang ceng-cengan cie ngapain sih anak luar negeri, tapi ternyata niatnya mereka adalah untuk mengembangkan potensi Indonesia juga. Gitu. Nah. Jadi tolong jangan beranggapan sebelah mata. Nah, Pasti jadi ada niatnya bener, tersendiri. ada niat sendiri. Jangan bikin, dia gaya doang kali kuliah di luar negeri. Apalagi kan menurut Google, Dia lagi nih, keluar lagi nih. neng jero Google jarene Aisyah iku Apa? Sing neng stasiun- ono sing kuliahne nganggo beasiswa. wow, jadi kamu scholarship. Iya, aku ikut yang beasiswa pemerintah Rusia. Oh, itu full coverage atau 50 doang, 50%. Enggak, jadi beasiswanya itu cuma biaya pendidikan SPP selama 4 tahun kuliah buat S1 sama 1 tahun bahasa. Terus setiap bulannya kita dapat uang saku. Ya, berarti itu namanya full coverage. Enggak, kalau full itu biasanya yang sampai tiket pesawat, terus visa Oh, iya. dan lain, asuransi juga ditanggung. Kalau ini tuh enggak pernah dapat scholarship sih. Kurang ajar loh. Canda. Gue scholarship juga kali gini-gini. Oh, kirain lu skolar atau solar. Tuh, 2, 3. Mohon maaf. Oke, jadi Masya Allah ternyata di sana beasiswa juga dan tinggal ya kurang lebih tinggal duduk doang, untuk biaya hidup pun ya walaupun nggak seberapa udah ditanggung juga, Masya Allahnya. Terus teman-teman di sana kan beda-beda negara juga atau kebanyakan emang dari
di universitasnya itu ya, in the university. Asik. Di sana tuh banyak yang dari Rusianya sendiri atau dari luar negeri atau dari Eropa atau dari mana gitu. Kalau Campur atau gimana? Kalau di univ aku sendiri sih banyak juga orang asingnya. Cuma itu tuh nggak rata gitu. Kalau di jurusan aku sendiri, aku orang asing sendiri nih yang ada di jurusan itu. Tapi untuk di jurusan lain yang jurusan umum kayak manajemen atau kedokteran atau apalagi ya ekonomi gitu-gitu tuh biasanya orang asingnya banyak. Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu nggak sih nama university-nya apa? Nama universitas Ada. aku Diperjelas ngomongnya. Far Eastern Federal University. Sebelah mananya kampusnya DJ? Mohon maaf, kampus gue di Depok, Mbak. Sama Rusia jauh. Kirain sebelahan. Oh, mohon maaf pemirsa, Mohon maaf. ini orang harus keluar dari goa nih. Gak tahu bedain Depok mana Rusia, beda jauh nih. Bisa begini. Nah, karena kan tadi kamu bilang menarik nih. Kamu bilang di situ kamu satu-satunya orang asing di antara orang-orang Rusia. Iya. Pandangan pas pertama kali masuk ke situ, pandangan mereka sendiri sama kamu tuh apa? Maksudnya kan apalagi untuk kaum Orang Asia orang gitu Asia, ya. Muslim ya terutama, itu kayak gimana sih pandangannya mereka di sana? Kalau yang aku lihat sih mereka penasaran gitu ya sama kita, penasaran. Kenapa nih? Iya. Orang mana nih? Terus Orang mana nih? Iya. Lagi dong. Orang mana? gede, kelar-kelar. Iya, iya. Terus kasihan, ntar dia takut lupa. Oh, iya benar. Lanjut. Iya. Lanjut. Kalau yang aku lihat sih mereka welcome sama orang baru, sama orang asing. Yang penting kita ngebawa diri kitanya sih kayak gimana. Kalau kitanya baik, kitanya ya bisa berbaur sama mereka, kita pasti bakal diterima gitu. Mereka ada yang curious dengan Islam sendiri nggak sih? Maksudnya ada yang pernah nanya kamu, why you wearing hijab, kenapa gitu kan? Biasanya kalau ada orang-orang tuh menurut film ya, biasanya tuh orang-orang di luar tuh selalu penasaran kalau ada gadis berhijab Muslim, mereka selalu penasaran dengan Botak nggak sih? Gitu. Gimana sih? ya kayak mereka penasaran Mohon gitu, maaf. kayak kenapa you wearing hijab gitu loh, apa yang agama kamu ajarin? Siapa tahu kan di sana nanti Ada yang nanya gitu nggak? ada yang nanya gitu nggak? Siapa tahu Aisyah menjadi sosok yang bisa mengajak orang-orang sana. Masya Allah, bener banget tuh. Siapa kita tahu nggak tahu loh. sebagai asbab hidayah orang untuk berjilbab ya, Iya, walaupun benar. ya Apa? Nggak maksudnya tahu juga dia sih. dengan kepemahamannya mereka sendiri, tapi dia udah nyoba-nyoba pakai hijab cantik juga nih gitu. Pas dibuka lebih cantik nih, bercanda. Pakai hijab aja deh gitu. Siapa tahu aja bisa begitu. Lalu Kalau itu sih pasti ada ya Kak, pasti ada yang pernah nanya kayak gitu. Cuma ya mungkin nggak sampai yang langsung belajar Islam gitu, langsung gitu enggak sih. Paling cuma sebatas penasaran, kenapa sih kamu nggak mohon maaf ya kayak minum gitu kan. Kadang mereka kalau kumpul bawa minuman tuh udah hal yang biasa. iya betul. Amer sayang. Iya. Topi miring sayang. Hey. Aduh. Keluarin aja deh, keluarin. Kayak gitu Topi lah. miring apaan, Mbak? Topinya ini tukang parkir ya, ada miring. Terus Udah sih Kak, gitu oke, aja. karena memang udara di sana kan memang dingin banget ya, minus nggak sih? Minus sampai minus Itu minusnya sampai ke akhlak-akhlaknya nggak sih? Nanya sebagai netizen. Oh iya, karena Bagaimana? memang nggak tahu ya. Kita wajib kita kan nggak tahu nih lingkungan di sana kayak apa. Kita cuma ngeliat di film kayaknya Rusia tuh yang ya udah ya Iya, yang ngomongnya gitu-gitu Iya, yang ngomong. dan nggak kejam-kejam gitu iya. kan. Berhubung dia ngomong-ngomong gitu, coba kita Nah, belajar boleh, ya. boleh kayak Assalamualaikum, nama saya, perkenalkan nama saya Iya, ini. coba promote aja. Buat teman-teman semua jangan lupa saksiin tayangan. Ih, DJ kepanjangan Pop ini. deh. Enggak, coba aja, coba. Iya, kamu bisa Coba. bahasa Iya, bisa dong. Ya Allah, udah berapa tahun di sana? ya kan nggak tahu. Dang, dicukur Ini nggak ada briefing dulu ya? Tiba-tiba dia kaget. Itulah yang terjadi di VJ Iya. Pop. On Sekarang the spot. semuanya real. Perkenalan No aja, settingan. perkenalan Iya, aja. perkenalan aja, Perkenalan boleh. aja. Ya rada kenceng ya. Oke. rada. Kalau misalkan salamnya pakai yang formal apa non formal?
formal lo. Formal aja, formal. Formal ya. Kalau formal, Здравствуйте, меня зовут Sholeh Aisyah, ya is Indonesia. Oke, I'm fine, thank you. Terus gue cuma Kalau bilang, yang yang Indonesia. informal, Kalau informal maksudnya salamnya tuh cuma beda. Kalau yang informal kayak Привет itu. udah gitu dong. Maksudnya Привет. kalau kita kan assalamualaikum gitu atau halo gitu. Kalau mereka Привет yang informal. Kalau Dengan kalau muka formal datar ya. gitu mereka, Привет. Privyet. Privyet. Привет. Privyet. Hah? Bukan. Привет. Siapa sih? Lagi dong, coba dong, kayaknya seru aja gitu loh. Dengar kalau bahasa Inggris kan Mbak Pina sering dengar aku ngomong bahasa Inggris kan. Jadi ya, Yes, so-so right. ya. Tapi di sana bahasa untuk sehari-harinya di sana in English kah atau Rusia? Tergantung sih Kak, soalnya kalau untuk sehari-hari di apa ya di masyarakat kita mau belanja atau di bus atau apa ya pasti pakai bahasa Rusia. Cuma kalau untuk di sekitaran asrama gitu kita bisa pakai bahasa Inggris. Oke, karena memang kan di situ macam-macam ya nationality-nya tuh beraneka Benar ragam. banget. Ceming. Dia ceming. Terus Lu minum dulu. minum lah sambil minum. Minum ya? Terus dia nanya gue minum terus kita berhenti. Bentar. Apaan? Kayaknya tadi Привет. Kalau sebentar bahasa Inggris apa? Bentar dulu dong gitu. Подожди. Padasdi. lu makanya nonton Lu film. makanya nonton film gimana? Coba Iya. ada yang aneh nih bahasa Inggris apa? Bahasa Rusianya apa? Iya. Oh, dia nggak tahu. Oh ya, Dek. salah inian ya. Bahasanya bahasa Indonesia tuh bahasa kita tuh luas sebenarnya. Benar. Beraneka ragam. Ada berapa bahasa Indonesia? Ya aja gile lo. Selepel. Lanjut. Dantan. Bentar. Pagis dia tadi. Подожди. Padasdi. Padasdi Привет. Pagasi Привет. Jadi bentar lagi kita bakalan Bakalan apa? kita tuh mau gini nungguin ya gitu. Nungguin ya. Jadi Tadi tuh kayak ada bunyi-bunyi suara aneh nggak iya, sih? kamu ngerasain nggak sih tuh kita kayak us banget gitu Iya, nggak terus sih? juga kayak rada ngantuk nggak sih Syah? Ngantuk sih, Ngantuk lumayan. kan? Maksudnya- Jangan bohong, nggak boleh bohong nih. Ngantuk, Rada ngantuk ya. bosen ya? Dia yang ngomong Minum gitu. kopi dulu kali ya? Aduh, Ide kopi. bagus tuh. Ide bagus tuh. Mbak, Kopi, kopi, Kopi. Mbak. kopi, kopi. Yang kopi. Kayaknya ada yang jualan kopi tuh, Iya. kita panggil aja. Mbak sih, Ya ampun, masya tangannya doang Allah. sih. Makasih. Aduh, masya Allah. Ini kopi apa sih? Bentar dulu, belum kelar. Ingat ya, ininya dibuang, jangan kena ini, kalau berisik ya. Buang, dah, lepaskan. Ini adalah kopi dari Sepanjang Waktu. For your information Aisyah, jadi di Masjid Raya Bintaro Jaya itu sendiri dia punya coffee shop namanya Kopi Sepanjang Waktu. Kopi Sepanjang Waktu itu sendiri punya varian non coffee juga. Ada yang coklat, ada mojito mint, ada red velvet, ada taro, ada green tea sun. Jangan ngasal. Dan ada varian lainnya. Betul. Tapi yang paling best seller tuh ini. Nih, Kopi Kopi Sepanjang Sepanjang Waktu. Waktu. Kopi latenya Masjid Raya Bintaro Jaya. Jadi buat teman-teman milenial yang belum pernah nyobain ini, cobain. Jangan ngaku milenial kalau belum ngopi Kopi Sepanjang Waktu. Ini kopinya kopi susu gula aren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, ini enak banget, latenya pas banget. Gula arennya Manisnya juga nggak terlalu. berasa. Ini pokoknya keren banget buat teman-teman pecinta kopi, cobain ini. Pokoknya ditunggu ya buat nongkrong-nongkrong juga di MRBJ di Creative Iya, Hub itu betul. Zona Mamala. Boleh datang. Tapi habis Udah bisa. PPKM. Enggak, Kalau mau sekarang- nongkrong. Sekarang udah bisa. Oh, udah bisa? Udah bisa. Oh my Tapi nggak God. boleh terlalu lama karena takut nyaman. Oh.
Takut nyaman. Enggak, takut dihitung kan 20 menit doang. Iya, enggak, nongkrongnya boleh, tapi jangan terlalu lama karena takut keburu nyaman. Iya. Slebel. Dan mau nanya, Mbak udah minum? Kasihan, aku pikir ntar kita dikiranya nggak baik lagi. Iya benar. Mbaknya tolong minum aja bareng, Mbak, ini. Mohon maaf Ini pemirsa, bisa jadi ada dibuang mbak- aja, mbak. nanti ada mbaknya ngambil. Tuh, 2, 3. Mohon maaf. Lanjut. Oke. Oke, Aisyah. Jadi kalau dari Aisyahnya sendiri tuh cara beradaptasinya tuh gimana? Mulai dari lingkungan ya. Dari lingkungan, dari suhu juga sempat kaget nggak sih? Wah, bisa minus ini. Terus pasti kan dingin banget ya. Kayak di sini aja tuh 18 derajat aja udah Tadi menggigil. aja minta di Kalau di sana ya diem aja di pinggir jalan diem. Ini orang kenapa nih? Dinginan. Iya. Iya. Iya pasti kedinginan awal-awal. Cuma kan kita di kamar ada heater ya, di setiap ruangan pasti ada heater. Kalau di sana tuh ada, kalau di kita ada AC, kalau di sana ada heater. Kita kalau pengen panas kan tinggal keluar. Oh iya benar. Ini panas banget ya. Tapi kalau di sana tuh musimnya ngagetin gitu nggak, tiba-tiba hujan, tiba-tiba salju, tiba-tiba malam, tiba-tiba pagi. Enggak sih. Maksudnya udah tertata lah. Maksudnya kalau misalkan Slebel. iya kayak dari 12 bulan tuh dibagi 4 ya. Dibagi 4 jadi 3 bulan tuh misalkan 3 bulannya winter, 3 bulannya summer, 3 bulannya spring ya baru tuh kayak gitu. Ya ampun. Ya Allah, enak banget kayaknya ya. Kita bisa berlibur di sana gitu. Kita di sini aja musimnya juga banyak. Iya benar. Ada Musim musim apa aja? hujan, ada musim panas tapi hujan, Iya, ada musim hujan tapi nggak panas-panas. Betul. Ada musim duren, Ada musim rambutan, ada musim musim kucing mau. Lah kayak si Bella no, kucing Bella. Oh iya, jadi di Ngedun mulu. Oh iya benar. Mohon maaf ya, itu intermezzo sedikit. Iya. Nggak penting dibicarain. Itu tadi ya, itu awal-awal emang sempet kaget tapi Culture shock lama-kelamaan ya. udah menyesuaikan gitu. Iya. Terus kayak kan Aisyah sendiri kan pasti kan murojaah setiap hari. Nah, dari teman-teman tuh pada kepo nggak sih, "Ih, baca apa sih, baca apa?" gitu. Baca apa? Buta mata lu, baca Al-Qur'an nih. Gitu. Ambil gini-gini palanya. Kalau misalkan di kamar gitu. Iya, Roommate nggak tahu di mana. Iya di kamar sayang. Kalau dulu sih aku itu di sana beberapa kali aku dapat kamar sendiri terus. Jadi alhamdulillah Alhamdulillah. untuk ibadah nggak terganggu sih. Kalau sekarang kan yang baru-baru berarti udah satu kamar rame-rame gitu. Enggak, maksudnya sekamar tuh cuma 2. Jadi di sana ada 2 orang. tipenya kamar berdua sama kamar bertiga. Nah, selama aku di sana tuh cuma beberapa kali doang aku dapat roommate dan itu cuma sebentar gitu. Dan sekarang cuma berdua. Iya, sekarang tapi udah di rumah. Sekarang Iya, udah pulang. balik. Lucu lagi ketawa. Lagi nanya sekarang. Iya, Nah, nanya. maksudnya baru-baru ini di sana satu kamar berdua. Iya, Nah, kamarnya berdua. itu temennya sama Non-muslim. 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 Dan kalau kan ngaji atau sholat gitu bodo amat gitu ya, lu gua bagaimana? Iya. Lakum dinukum waliyadin. Paling kita saling apa ya, ngerti aja gitu kan. Kalau misalkan kita terlalu bersuara ya mungkin bisa ngeganggu. Jadi kita bisa pelan Iya ya. benar. Kan dia nggak mungkin kan merujak Bismillahirrahmanirrahim sengaja Enggak, gitu atau kan ganggu. bikin konten kali. Iya. Habis itu salawatan bikin konten. Iya, soalnya kan Salawatan di kalau Rusia Desta saya. kan merojaah gitu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Desta tuh denger-denger dia sekarang udah jadi Bercanda, langsung Desta. ini loh, jobnya semenjak di VJ Pot, jobnya ngalir. Emang bener. Langsung diminta buat ngajarin. Seriusan 20 santri santri. 20 ekor. Sampai dia langsung bilang gini, enggak gitu. Oh, Kan jahat banget. iya. Langsung merasa kayak waktu itu dia langsung bilang katanya enggak mau kayak gitu. Katanya Iya. padahal kemarin baru bilang Bener. pengen berbuat buat Iya bermanfaat buat bermanfaat, orang tapi lain. itu nyatanya giliran udah ada job. Itu yang kemarin di VJ Pot, Desta guru ngaji, Hafizah gitu kan. Mau langsung booking. Enggak. Bercanda ya. Bercanda. Gue yakin orang di rumah gini. Ning "Emang banget gitu sih. ya?"
Pemirsa, mohon maaf itu hanya bercandaan aja. Oke, lanjut lagi ke Aisyah nih. Sayang jangan dianggurin karena menarik banget dari Aisyah ini. Waktu tiba-tiba memutuskan, "Ceng, scholarship-nya kamu diterima." Itu ada perasaan pas diterima ini kamu lagi masih di Indonesia kan pasti. Iya. Nah, itu kamu perasaannya gimana? Seneng, takut? Iya kayak aduh. Masalahnya aduh, di keterima Rusia lagi. coy gitu. Iya. Berapa jam sih kalau dari Indonesia? Ya 15 menit. Udah yang bener aja Mali. Naik motor 15 menit. Kalau dari sini kan nggak bisa langsung ya, penerbangannya itu harus transit. Nah, kalau pas berangkat kemarin aku transitnya di Korea. Oh, Kiyowo. Ketemu apa Nasar berarti kan? Ya. Canda opa. Terus Enggak. Oh, cuma duduk kalau transit tuh cuma duduk doang, Mbak, di iya, bandara iya nggak boleh tahu kemana-mana. gue transit berapa lama jadi total lah Total sama transit tuh bisa sehari lah. 24 jam. Iya. Oh, Masya Allah. Cuma pas kemarin aku pulang nih dari sebulan yang lalu itu, aku kan dari kotaku Vladivostok ya. apa pelosok. Vladivostok, nama kotanya Vladivostok. Oke. Itu Vladimir. Vladivostok dibacanya. Vladivostok. Vostok. Heeh. Oh, Vladivostok, no yang dekat Iya. sono Cirende. Oke. Iya, jadi kan karena pandemik aku nggak bisa langsung lewat Korea, aku harus ke Moskow dulu. Dari Moskow itu penerbangannya nonstop, gak ada transit 9 jam. Terus aku sempat bermalam lah sekitar 20 jaman di Moskow, terus transit lagi di Dubai. Terus abis Di dari Dubai? Dubai, iya, aku baru nyampe di Indo itu mungkin sekitar 3 hari perjalanan. Lama ya. Iya lama ya. Ya enggak, karena memang setahu aku nih memang pas di saat pandemik ini banyak negara-negara tuh yang mengharuskan yang tadinya ibaratnya gini, yang cuman sehari bisa jadi kayak 2 kali lipatnya, betul begitu ya? Iya. Itu aku juga tahu aja. Soalnya kan nggak kemana-mana kan. Paling Iya. rumah MRBJ Iya, gitu betul. kan. Benar-benar. Nah, terus itu berarti bisa sampai ya udahlah ya 3 hari lah ya. 3 hari, Nah, iya. waktu kamu nerima, tadi kan belum jauh tuh yang kamu nerima itu ada perasaan yang gini, ini diambil nggak ya, yang kayak gitu. Dan kenapa kamu memutuskan Untuk buat ngambil. untuk ngambil? Saat itu kamu masih kuliah nggak di online? Dia Ini biasa aja dong. di UI Negeri. Enggak, aku udah jadi pas semester 1 itu aku langsung mutusin aku mau fokus mau tes Mesir gitu, tapi ternyata kan gak lulus. Jadi ya udah, karena udah dapat kesempatan buat ke Rusia, ya aku excited banget sih, aku seneng. Dan ya menurut aku sih waktu itu aku terlalu kayak nekat gitu. Aku nggak mikir susah-susahnya di Rusia Kamu kayak umur berapa? gimana. Sekarang Heeh. 22. Masya Allah. Masya Allah 22 tahun udah ke Udah ke Rusia. Rusia. Gue paling jauh kemana, Mbak? Ke Bandung gua. Kasihan deh. Buat teman-teman semua yang mau ngajak gua ke luar negeri, ajak ya. Sponsorin. Sponsor. Sedih Terus gua, Mbak. terus Iya, terus ya udah aku pas nyampe di Rusia baru sih ngerasain kayak susah-susahnya kuliah pakai bahasa Rusia, kan harus adaptasi ya. Bener. Terus ya banyak lah suka dukanya. ada pengen pulang nggak? Pasti. Pas dibilang pengen pulang tapi tiket mahal banget. Iya gitu nggak sih? Iya. Ya balik lagi kalau udah kayak gitu lihat perjuangan orang tua Iya. sama perjuangan yang udah pernah diambil. Benar, apa sih faktor yang bikin Aisyah tuh kayak aduh pengen pulang deh, aduh kayaknya kuliah aja deh di Indonesia. Ada nggak niatan gitu, dan apa sih faktor yang bikin Aisyah Sambel yang nggak ada. bukan sambal. Oh iya, cabe sono mahal. Enggak, Cabe-cabean ya? Enggak bercanda. cewek-cewekan. Maksudnya cabe yang belum matang. Oh. Iya. Jadi sambel. Jadi apa yang pengen waktu itu yang Faktornya memutuskan tadi, kayak, aduh faktor. pengen pulang deh gitu kan. Kalau pengen pulang mungkin karena kangen sama orang tua ya, kangen keluarga. Terus ya
sama makanan, apalagi makanan Indonesia kayak nggak ada apa ya, Udah nggak nggak ada. Tapi Saya nggak bisa ada di lawan. ini nggak nggak ada sih saingannya. di import gitu, jadi kayak misalkan nih ibunya Aisyah nih dia masak terus kirim JNE ke sana, bisa JNE? Bercanda Jene. Bisa sih. Bisa kan? Tapi mahal, mahal Mahal banget. banget. Bisa sampai 1 juta. Bisa lebih kayaknya. Orang kalau dokumen doang nih misalkan mau ngirim ijazahnya ketinggalan, temenku 500.000 sampai 1 juta. Lagi repot, udah tahu jauh pakai aja ketinggalan. Ibu marah, ibu marah. Iya, Ibu ibunya marah. mau cek. Ya kan namanya juga nggak tahu. Ya lo udah nggak jadi kuliah dah. Ini cari aja di sana ada nggak yang bisa di? Terus tukang fotokopi scan aja scan. Enggak, cari ke pramuka dong yang bikin ijazah. Enggak ada kali gue. Nembak ya? Nembak Iya, yang biasa. nembak. Acara Terus- ini, pilek kan gue. Oh berarti emang agak apa namanya ya kirim-kirim gitu emang susah ya. Nah kalau kamu misalnya pasti kan pas mau berangkat sana kamu bawa makanan stok makanan gitu juga nggak sih? Bawa lebih ke bumbu sih, Kak. Bumbu ya. Bumbu-bumbu. Berarti sana masak sendiri gitu ya. Iya, masak sendiri. Untuk biaya hidup di sana sama di sini tuh Di sana beda jauh banget nggak sih? gini kita kategorikan memang termasuk cheap atau mahal banget gitu loh. It's so expensive. Like that. Kalau menurut aku ya, aku kan tinggalnya di kota kecil, Vladivostok. Dan aku pernah ke Moskow. Moskow itu ibu Jakarta kota. lah ya. Iya, Jakartanya Rusia. Kalau itu Tangsel lah ya. Vladivostok tuh apa? Vladivostok kayak Papuanya kayaknya. Tetap aja itu Rusia coy. Iya. Gue kesel. Oh, pedalaman banget berarti ya. Enggak pedalaman. Maksudnya tuh Tapi jauh dari pusat kota gitu. Dia ada di ujung banget yang udah perbatasan sama Korea Utara, Jepang, Waduh, sama Korea. bebek ada Kim Kim Nasar. Ya Allah. Aku nggak ngerti lagi nih cara apa. Oh, jadi perbatasan ya di Iya. Vladivostok itu kota di perbatasan antar negara. Iya, pokoknya dia udah di ujung banget. Cuma untuk masalah kayak dia pelosok banget kayak ketinggalan nggak juga, nggak, Iya. masih ya standar sih, normal. Cuma menurut aku kekurangannya dia jauh banget aja dari pusat. Tuh. Oke. Untuk biaya hidup ya menurut aku di kota kecil kayak Vladivostok itu biaya hidupnya tuh standar sih, kayak tinggal di ibu kota gitu. Kalau di Moskow rate-nya mungkin minimal 3-5 juta, kalau di Vladivostok 1-2 juta. Tapi tergantung gaya hidup lagi gitu, masing-masing orang kan beda. Oh, hedon atau enggak Iya. gitu. Iya. Kalau orang model-modelan begini mah, ya Allah, sebulan bisa 5 juta dia. Lebih kali kayaknya. Iya. Gue nyari sugar daddy lah. Astagfirullah. Oh, maksudnya punya om saudara di sana Sugar gitu. daddy. Iya. Maksudnya punya om saudara di sana Iya gitu kan, kan. buat Sebenarnya ngebayar. baik. Betul. Hmm. Enggak ya? Bantu ponakan yang nggak tahu diri gitu kan. Canda diri. Aku harus nyari om-om. Bercanda. Aduh. Oh jadi di sana tuh gaya hidup memang maksudnya balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Iya. Kalau dikategorikan sekitar 3 juta sampai 5 juta itu mau iya lumayan sih. Iya, gitu. lumayan. Tapi itu di kota besar, kalau di kota kecil ya Bisa lebih murah lagi. kayak 1-2 juta udah dapet sih, Kak. Apalagi kalau masak sendiri. Berarti termasuk murah. Apalagi kan tadi ada apa namanya? Sumbangan dari pemerintah. Sumbangan apa sih? Uang saku. Iya, uang saku tadi. Ibaratnya uang saku itu oh ya biaya penginapannya di sana kira-kira berapa? Asramanya tuh udah termasuk belum? Belum, asrama itu balik lagi ya, kan Rusia luas, jadi setiap univ juga beda-beda. Kalau di univ aku sendiri karena apa ya, asramanya tuh udah semi kayak apartemen, jadi lumayan mahal sih, 800.000. Cuma fasilitasnya udah bagus banget. Tapi rata-rata asrama di Rusia harganya sebulan cuma 200.000. Dan itu udah 1, bagus. 2, 3, hanya 3 kali ya. 1, 2, 3. Hah, 800.000 lah di Depok be, inian apa namanya? Kosan be 1 juta. Di Iya. sana 800.000. Tapi dia udah semi apartemen. Iya, jauh banget. Di sana cuma petakan doang. Tapi biasanya di sana 200.000 udah termasuk 200.000 udah yang Bayar listrik nggak?
Udah di cover Oh, semua. udah aku di pikir cover. ini Oh. liriknya kalau dihabis itu nggak bunyi. Kalau di sana santai 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 gitu. Tenonet nggak ada bunyi gitu, nggak ada. Kalau di sana berarti 800.000 udah bayar listrik, jadi kayak mau pakai heater full seharian itu udah tercover. Udah kalau di ini ngomongin asrama aku sendiri Iya. ya. Iya. Tuh udah Nggak boleh tahu ngomongin asrama. Ya, Julid kita nggak juga boleh. nggak minta dia ngomongin asrama yang lain. Curiga gue, nginep di mana sebenarnya? Tapi sempet shock juga ya kan, ke di sini tuh ya ya wajar sih ya, dia kayak makan Kenapa di sih tuh Depok kayak atau sedih? di Jangan bandingin Depok sama Rusia. tapi kan maksudnya beda gitu loh. Ntar, Mbak ngapain Mbak, ini sih? kenapa jadi berangkang Mbak? Oh nanya udah berapa menit Mbak? Oh iya. Oh iya udah. Benar, benar. Terus abis itu Berapa itu? DJ mau ngomong apaan kok begitu, ada lirik-lirik? Iya tadi sempet shock aja gitu, harganya ternyata lebih murah di sana. Betul. Dan fasilitasnya lebih memadai. Iya. Tahu nggak sih apa sih faktor yang kok bisa semurah itu gitu? Apa emang udah Gaya hidup. bukan gaya hidup, jadi emang ya emang ketentuannya di sana segitu gitu. Dan emang apa jangan-jangan orang Rusia nggak bayar listrik? Bercanda. Ya. Oh, kalau itu kurang tahu sih. Cuma ya menurut aku mungkin subsidi. Oh, nah, Pemerintahnya tuh udah besar Oke, gitu buat rakyatnya. keren. Jadi kayak gini, mungkin kalau aku ngambil ininya sedikit, kan di Iya. sana mereka ada kayak bayar pajak tuh. Nah, pajaknya itu memang buat disubsidi Nah, ke tempat-tempat yang Pengelolaannya lagi balik lagi Betul. tuh manajemen dari pajak itu sangat baik sehingga tuh Betul. ya hampir nggak ada orang miskin di sini. Ada nggak sih? Ada lah Ada. pasti. Orang miskin ada. Biasanya yang malas ya. Apa emang sama aja gitu? Ya contohnya kayak lo lah. Du apa? Bukan miskin, du apa? Mohon maaf Canda, tuh 2 3. mohon Mohon maaf. maaf. Lalu. Lintas. Kalau menurut aku sih biasanya yang pasti ada ya orang minta-minta gitu. Kalau- Dikasih nggak? Kalau dia minta gitu kasih nggak? Ya kadang ngasih. Kadang nggak pelit ya. Canda. Iya. Kayaknya kalau Maaf, nggak gitu nggak sih? kalau nggak ngasih dikatain nggak godam. Gue ngomong apa dah? Gue takut kalau nggak ngasih di sana. Iya. Aku di Privet. Takut dicetel. Enggak, biasanya tuh yang kayak gitu tuh orang imigran gitu loh dari Oh, dan negara tetangga lah ya. Tapi Kayak kalau ilegal kan dari gitu penduduk ya. aslinya mah ya enggak ya gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau imigran-imigran yang ilegal tuh kan kalau di kayak di Indonesia tuh kan ya kita tahu lah kayak ada di Indonesia tuh ada Indian, apa orang India yang kesana gitu, Suria atau apa yang terus yang Ethiopia yang kayak gitu yang bisa kesana tuh buat jadi peburuh, jadi pekerja-pekerja lepas lah. Nah, di sana tuh ada yang imigrannya tuh orang-orang mana tuh, daerah Iya kebanyakan. Kebanyakan kalau kan dulu apa sebelum jadi Rusia kan USSR kan, apa Uni Soviet. Oh iya. Nah, mereka dulu itu kan banyak ya negaranya pecahannya. Pas udah dipecah kayak Uzbek, kayak Azerbaijan itu kan udah lepas, sekarang udah jadi negara sendiri. Kalau imigran yang kayak gitu biasanya dari itu sih dari Uzbek sih Kak. Oh, Banyak dari Uzbekistan. Uzbek. Oh, yang hidung-hidungnya pada lancip-lancip Tapi itu. orang cewek-cewek Uzbek sampai sini jadi model. Iya. Uzbek. Oh, iya. Iya. Uzbekistan ini. Dan mereka kan emang bahasanya juga kayak bahasa keduanya tuh Rusia gitu ya. Selama mirip Privet gitu kan. Gue tuh Privet doang. Ya udah. Belajar bahasa Iya, Rusia ya. benar-benar. Oh gitu. Ternyata ya balik lagi sih kalau Uzbek itu kan ya udah berarti memang orang imigrannya tuh ya nyaru juga sih Dan sebenarnya ya emang orang-orang situ aja gitu kan orang-orang ya. situ aja ya. Oke. Terus kalau misalkan di sana berarti ngambilnya S1. S1, iya. Oh, ngambil Oh, S1. ngambil S1. S1 pariwisata. Pariwisata. Jadi itu jadinya apa sih B Bakhor ya, Bakhor. Iya Bachelor. maksudnya Bachelor tourism Of Arts. of Arts. of Oh, Arts. seni berarti BA. jatuhnya. Kok seni? Emang udah ketentuannya di sana protes aja. Nah, lah, aku pengen tahu deh, di sana mayoritas kaum milenialnya tuh
fashionable juga nggak sih? Atau misalnya ya udah sederhana aja udah Iya, kayak gitu. pada hedon gitu nggak sih? Kalau di sini kan ya 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 you udah. know lah, banyak yang kayak dari Pakai- artisnya iya, sendiri itu tuh maksudnya hedon. fashionable tuh yang trendy, yang ngikutin gaya yang tren yang jadi sekarang gitu. Di sana juga nggak? Iya pasti sih kak. Kalau orang-orang Rusia pasti sih. Di sana juga ada Gaya-gayanya tuh selebgram. bagus banget. Banyak selebgram. Banyak. Main TikTok. Main TikTok nggak? Tok, tik tik tok, tik tik tok, tik tik tok. Kita tahunya gerakannya itu doang Gue ya? mau ngajakin collab Oh, kalau iya misalnya benar. ada. berarti emang mereka juga nyari di sana tuh, maksudnya gini, mereka nggak gagap dengan akan modernisasinya juga kuat banget di sana ya. Benar. Maksudnya mengikuti perkembangan zaman lah ya. Iya, tapi baru-baru ini sih sekarang. Kalau dulu kan dia tertutup banget gitu. Rusia. Kayak apa ya bahasanya tuh, kalau tertutup tuh jadi ya memang Close ya. Iya. misalnya kayak Perancis tuh kan mereka nggak mau ngomong, ya nggak bisa, mereka nggak mau pakai bahasa nationality-nya bahasanya adalah bahasa Perancis Prancis, gitu. like that. Mereka nggak mau pakai bahasa Inggris, ya apalagi- udah mereka tetap apalagi di situ. bahasa Jawa susah. Iya, Susah. dan mereka nggak mau Rahangnya belajar susah. gitu, maksudnya yang udah yang kayak begitu. Kalau Rusia sendiri, Tapi ada kok Mbak beberapa orang yang mempelajari budaya Indonesia di sana. iya orang Indonesia banyak juga nggak sih di sana? Di Rusia. Iya. Kalau di apa ya? Kalau di ibu kota kayak Moskow banyak. Oke. banyak. Yang Erdogan kan banyak, lu nggak lihat foto-fotonya benar. kalau di Instagram. Iya iya. Pakai jaket bulu ini nih. Iya. Bulu Yang kedinginan, Heeh, pada lagi musim panas. Iya. Musim panas pakai jaket tebel banget ya kan? Karena musim Oh, iya panasnya benar. aja berapa derajat kalau di sana? Musim panasnya bisa sampai 30-an sih. Ya lah, Yaelah. di sini Mendung di sini. itu musim panas ya. Iya, musim Springnya panas. Springnya bisa belasan. belasan. Dan di sana gini deh, tarik mundur. Di sana tuh ada pesantren gitu nggak sih? Pesantren, setahu aku sih, aku belum pernah ke kota yang mayoritas muslim. Jadi di Rusia ada satu kota yang mayoritasnya muslim. Kalau nggak salah tuh di Ufa Oh sama di Kazan. Ufa, di Ufa Mbak. Gak kompak. Oh itu. Iya. Aduh, mohon maaf, aku lupa. Yang kata waktu itu kita ngimpi jalan ke sana kan? Iya benar. Oh di Ufa. Iya, Tapi di sana ada pesantren gitu. ada bahkan kayak banyak masjid gitu. Kalau di Sama ya? Vladivostok sendiri banyak ini nggak? Banyak masjid gitu nggak? Enggak, Ya, kalau sholat Jumat gimana tuh? ada suatu apa ya kayak ruangan Kayak bangunan gitu. gitu. Oh. Cuma di apa ya? Masjid kayak cuma di- beberapa ya. Cuma satu di kotaku. Oh ada satu doang. Iya. Terus juga kalau misalkan perkembangan COVID di sana tuh benar-benar di lockdown atau gimana? Kalau Dan untuk mahasiswa dari Indonesia sendiri apa? Disuruh pulang atau Heeh. kalau misalkan itu sih menurut aku kayaknya di Rusia tuh kayak nggak selebay di Indo sih. Kayak dari awal aja beberapa bulan dari apa ya kayak Isu-isu bukan isu sih, berita-berita COVID naik tuh di sana ya udah Ya gimana udah. cara nanggulanginnya cari udah solusi selesai. ya? Heeh. Iya. Cari solusinya ya. Tapi Iya. di sana ada klinik-klinik buka tes swab antigen gitu. pasti ada Di pasti Oh, sana ada. kalau nggak salah tuh yang di setahu aku ya, kalau di luar itu yang cuman ada antigen tuh cuman kita doang. kalau di Yang sana kalau di langsung sana langsung PCR dan Iya. itu free kan? nggak Bayar dong, maunya free. Enggak, karena ada di Australia sendiri itu free PCR. Oh, Kayak mungkin gitu. free ini di cover dari perusahaan. Enggak, Oh, gitu enggak. Iya, konsepnya. maaf. Terus tapi menurut aku harganya tuh kayak murah gitu. Kayak kemarin pas aku pulang aku tes di bandara cuma kalau dirupiahin 300.000 PCR. ini cuma Kalau di Indo kan bisa sampai 700, 800 kan. Oh iya benar-benar. Iya. Masya Allah. ya Jadi, begitulah. penanggulangannya sendiri tuh cepat di sana dan nggak terlalu di up terus ke media ya. Betul. Masya Iya. Allah. Jadi banyak banget nih pemirsa nih, kita tadi udah sharing-sharing mulai dari alasan dia sempat kuliah di salah satu universitas negeri Indonesia. Islam negeri di Indonesia, terus akhirnya dia berhijrah ke Rusia di kota Vladivostok di Betul. Universitas apa?
Far Eastern Federal Far Eastern Federal University like that. Dan itu mengambil- sebelah kanannya kampus saya. Dan mengambil jurusan yang sangat berbeda juga Dan karena sangat jomplang asik aja lah. gitu ya. Betul, karena dia Dari harus psikologi ke ke pariwisata gitu. Dia harus mengembangkan karena dari situ adalah cita-citanya dia pengen mengembangkan budaya-budaya Indonesia Dan mengangkat pastinya. tempat-tempat wisata di Indonesia. Semoga nanti setelah selesai masa studinya di sana, semoga bisa bermanfaat ilmunya di Indonesia. Buat teman-teman semua, khususnya milenial Muslim, milenial zaman now lah ya. Yes. Khususnya buat milenial Muslim, apalagi yang hafizah di sana, yuk kembangkan minat bakat kalian. Coba ikut program beasiswa di luar negeri. Gitu. Jangan pernah takut, intinya itu ya. Iya. Bener ya. Bener Iya. banget. Karena Jangan di pernah sana takut. pun kita bisa lebih menantang diri gitu ya. Betul. Jadi dan keluarlah lebih mandiri dari- lagi. Keluar dari zona nyamannya Bener kita. banget. Karena pengen biar bisa menemui jati diri, biasanya kita harus keluar dulu nih dari zona nyaman. Iya enggak sih? Jadi Betul. sama-sama kita doain semoga Aisyah di sana masa studinya diperlancar. Terima dan kasih ya, balik lagi ke Indonesia Aisyah. bisa bermanfaat lagi ilmunya. Dan buat teman-teman semua, semoga talk show kali ini, mohon maaf kalau ada apabila ada Ada salah-salah salah-salah kata, banyak bercanda. banyak bercandanya, jangan kapok untuk saksiin VJ Pod di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, saya DJ mohon pamit. Dan saya Vina, mohon pamit juga. Dan Dan ada Aisyah. Aisyah. Mohon pamit. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.